Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Apa kabarnya Iwan Ahwat dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini saya Fajar Hidayat ditemani Yusuf Subangkit di meja operator dan juga ada Muhammad Deza di balik meja switch Rasil TV. Bisa kembali menemani ruang dengar Iwan Awat semuanya dalam program acara Tausiah Sore yang setiap hari Jumat diisi oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh. Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita Iwan Awat. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat di sore ini Ustadz? Alhamdulillah, atas doa dari semua ikhwan dan akhwat saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Iwan Awat, pada kesempatan sore hari ini guru kita Ustadz Ahmad Soleh masih akan melanjutkan kajiannya yaitu tentang syarah kitab Riyadhus Shalihin. Dan tema yang dibahas pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang keutamaan longgar dalam jual beli dan hutang pihutang. Dan nanti bagi Iwan Ahwat yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaannya, atensinya bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111999720 ataupun bisa berinteraktif di 0218451512 dan nomor WhatsApp tadi juga bisa digunakan untuk berinteraktif. Dan mungkin yang menyaksikan via YouTube Rasil TV bisa mengirimkan pertanyaannya via kolom chat live Rasil TV. Baik kawan awal, sebelum kita mengawali kajian sore hari ini, mari kita buka saja dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, tafadhol Pak Ustaz menyampaikan tema pada sore hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil Visual dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk berupaya memperbaiki apa yang mesti diperbaiki, mempertahankan apa yang mesti dipertahankan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah masuk ke 36 hari peperangan pejuang Palestina dan Zionis Israel. Kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kemenangan kepada muslimin, memberikan kesabaran, memberikan berbagai bimbingan yang diperlukan dalam rangka menghadapi peperangan tersebut. Ya, kita berharap agar Allah senantiasa berpihak kepada orang-orang yang benar. Kita merasa terwakili oleh saudara-saudara kita di Gaza, ya, oleh mereka saudara-saudara kita di Palestina. Mereka lah yang mengawasi, yang mempertahankan Masjidil Aqsa, sekaligus juga mewakili kita, karena sesungguhnya Masjidil Aqsa bukan persoalan orang-orang Palestina, tapi juga merupakan persoalan umat Islam, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. 16-17 bulan umat Islam pernah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Baik, untuk tidak memperpanjang percakapan, kita lanjut saja kepada bab baru, keutamaan longgar dalam jual beli dan utang piutang. Di dalam pengantarnya Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengutip surat Al-Baqarah, surat Hud dan surat Al-Mutaffifin. Di surat Al-Baqarah ayat 215
yang dikutip itu di situ ada ungkapan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, dan kebaikan apa saja, min khairin, ya, yang wa ma taf'alu, dan apa saja kerjakan, min khairin, dari yang baik, gitu kan. Jadi maka pengertian, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, begitu. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dengannya alim, maha mengetahui. Itu Al-Baqarah 215. Kemudian di Hud 85, wa ya timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Nah ini dua landasan. Yang satu lagi adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6 sebagai pembukaan dalam bab keutamaan longgar dalam jual beli dan utang piutang. Adapun hadis-hadis yang kemudian dikemukakan oleh muallif, oleh penyusun, itu hadis pertama di dalam bab ini atau hadis ke 1368 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghladha lah fahamma bihi ashabuh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnih. Qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnih. Qala a'tahu fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu fa aghladha lahu, untuk menagih hutang, dan ia berkata kasar kepada beliau. Fahamma bihi ashabuh, sehingga para sahabat bermaksud, fahamma bermaksud berbuat kasar, gitu kan, berbuat memukul, di antaranya memukul, gitu ya. Sampai para sahabat bermaksud untuk melakukan sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Da'uhu, biarkanlah ia, fa inna li sahibil haqqi maqala, karena orang yang mempunyai hak itu mempunyai kebebasan untuk berbicara. Jadi fa inna li sahibil haqqi, karena sesungguhnya bagi pemilik kebenaran, maqala, ada tempat untuk berkata, gitu ya. Jadi masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian beliau salam bersabda, thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnih, berikanlah kepadanya unta yang umurnya sama dengan unta yang aku hutang, ya, dengan jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhutang unta usianya seperti itu, maka bayarlah dengan unta yang semisalnya, gitu. Para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la najidu, tidaklah kami mendapati, illa amsala min sinnih, kecuali amsala min sinnih, ya, unta yang umurnya lebih tua, gitu. Qala, maka Nabi menjawab, a'tuhu, berikanlah unta itu, fa inna khairukum, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu, ahsanukum qada'a, adalah yang paling baik pembayarannya. Muttafaqun alaih. Ini menarik sekali, ya, dalam hadis ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun seorang nabi ditagih dengan cara kasar, beliau menghadapinya dengan kelembutan. Ya kan bisa saja misalnya Nabi menggunakan dalil yang lain, gitu kan. Berlembat-lembat kau kalau menagih hutang, kan bisa begitu. Tetapi justru beliau malah
membiarkan, bahkan ketika ada sahabat yang tersinggung gitu kan dengan perbuatan lelaki tadi, maka Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia, biarkan. Karena sesungguhnya bagi pemilik kebenaran itu maqala tak ada tempat berkata. Artinya seakan-akan boleh ngomong seenaknya gitu loh ya, karena dia di atas angin begitu ya. Nah, dari hadis ini dapat kita lihat anjuran untuk berinteraksi dengan baik dan lemah lembut dalam berbicara meskipun seseorang itu empunya hak. Tetapi orang yang memiliki hak itu boleh meminta dengan keras dalam batas-batas syariat dan ia tidak diberi sanksi etis atas tindakannya itu. Jadi kalau misalnya yang lagi hutang, apalagi kemudian sudah melampaui batas, sudah melampaui waktu yang telah ditentukan, maka seakan-akan dia boleh ngomong apa saja, seakan-akan begitu ya, meskipun nanti ada pendidikan atau ada ta'dib gitu ya kepada orang yang akan menagih hutang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini yang ditagih, beliau diam, membiarkan orang berkata semaunya. Masya Allah ya. Bahkan kemudian Nabi katakan, udah bayar, cari dengan yang yang seusia dengan yang aku pinjam dulu. Nah, ternyata tidak ada yang lebih baik, lebih tua gitu kan, maka berikanlah. Maka Nabi katakan bahwa sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang yang membayar pinjamannya. Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar qada', dalam membayar hutang, dalam membayar pinjamannya. Yang kedua, orang yang berhutang dianjurkan membayar hutangnya secara lebih banyak daripada kewajiban saat membayarnya. Tetapi tidak boleh disyaratkan, karena jika demikian maka hukumnya adalah riba. Nah, jadi kalau perjanjiannya di awal itu, saya nanti kembalikan lebih ya, kemudian sepakat, maka itu jatuh riba. Tetapi kalau kemudian pinjamnya X, perjanjiannya akan dikembalikan juga X, itulah yang dikehendaki. Tapi kemudian disarankan bagi orang yang mengembalikannya memberikan lebih dengan tidak ada ketentuannya, gitu. Nah, ini Masya Allah, ya Allah ya Rabbal. Jadi menarik sekali. Apa sih, untuk apa pengharaman riba? Kalau riba itu memberatkan karena jadi aturan. Tapi kalau berbuat baik itu sekehendak si empunya, ya, sekehendak yang akan mengembalikan hutangnya. Begitu juga yang memberikan hutang, dia tidak berharap. Tetapi kalau misalnya punya hutang 10 juta, nih saya kembalikan pinjaman saya 10 juta, mohon maaf ya, terima kasih, jazakumullah khair. Nah, ini ucapan terima kasih lah atau apa, ini kelebihan dari saya, misalnya 2 juta atau 1 juta atau 1,5 juta. Oh enggak, ini kan udah ini saya ucapan terima kasih karena saya sudah dibantu ini. Dan ini yang 2 juta atau 1,5 juta atau yang 1 juta tidak ditetapkan di awal. Nah, jadi bahkan tidak ngasih juga tidak apa-apa. Tapi kalau ngasih lebih bagus gitu ya. Oke, ini satu ajaran yang menarik sekali. Satu ajaran yang menarik. Masya Allah. Bahkan sesungguhnya bisa juga nanti begini. Pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta, kemudian sudah dikembalikan 10 juta, kata dia, nih 1 juta saya kembalikan ke kamu. Jadi dia cuma bayar 9 juta. Jadi dia hanya menerima 9 juta dari 10. Jadi 10 juta udah diterima, dikembalikan 1 juta. Atau dikembalikan 2 juta. Ini untuk kamu ya, untuk anak istrimu. Ya, 2,5 juta. Jadi dia intinya hanya mengembalikan 7,5 juta. Itu boleh. Ya, ketika tidak ditentukan di awal. Kalau ditentukan di awal, maka jatuhnya kepada riba, gitu ya. Nah, maka pertama, misalnya pinjaman sebulan, saat jatuh tempo 1 bulan, ketika ditagih dia belum ada, kasih tenggang waktu.
Kasih tengah waktu berapa waktu lagi, sudah begitu kurangi, ya sudahlah, kamu nggak usah kembalikan ke saya 10 juta, kembalikan ke saya 9 juta saja. Besoknya belum bisa juga, anak belum dapat. Sudah kalau gitu kamu nggak usah kembalikan 9 juta, kembalikan ke saya 7,5 juta saja. Ditagih lagi 7,5, anak belum bisa kembalikan. Anda sudah berusaha tapi juga tidak berhasil. Sudah, antum kalau usah kembalikan 7,5 juta, kembalikan aja 5 juta. Sampai pada akhirnya maka boleh membebaskannya. Nah, jadi di antara waktu dia pinjam itu sama dengan dia sodakoh 10 juta gitu. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Itulah indahnya syariat Islam. Nah, kemudian yang ketiga, peringatan untuk tidak berutang, karena utang dapat merendahkan derajat saat penagihan. Nah, jadi kalau bisa jangan berhutang lah, ya, karena nanti dibentak-bentak, begitu kurang lebih, ya. Dibentak-bentak nggak boleh melawan, kan gitu. Wong kita punya hutang yang salah. Nah, beda dengan zaman sekarang. Yang nanyakan, yang menghutangkan, nanya baik-baik, mohon maaf, ini saya dulu. Wah, marahnya minta ampun. Lebih galak dibanding yang meminjamkan. Itu zaman sekarang. Tentu tidak semuanya, ya. Tidak semuanya, Allah, Masya Allah. Yang meminjamkan bahkan jadi lebih hina dibanding yang meminjam. Masya Allah. Keterbalikan, Masya Allah. Waktu mau minjamnya aja, Masya Allah, nangis. Aduh, Mbak atau Mas, kepada siapa lagi saya harus ini kalau bukan kepada Mas, kalau bukan kepada Mbak. Tolonglah saya, ini nanti kalau sudah saya kembalikan. Insya Allah swear. Jadi astagfirullahaladzim. Nah, saatnya ditagih, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ya, jadi saya kira pertama, pendidikan bagi yang menghutangkan, tetap dia hendaknya berkata baik, ya, memaafkan kalau misalnya nagihnya tidak ada, ya. Kemudian yang ditagih juga hendaknya berkata baik juga, ya, jangan lebih galak dibanding dengan yang ya, aneh orang-orang sekarang itu, ya. Orang nyimpen motor di pekarangan orang lain, ditanya oleh orang yang punya, marah. Sebentar kok nanya ini motor siapa. Malah kemudian dia marah. Orang sebentar ini, udah nyimpennya tidak izin, tapi kemudian malah Masya Allah. Nah, ini keterbalikan, ya. Ya, salah satunya persoalannya adalah tidak adanya tarbiyah, tidak adanya pendidikan keislaman, tidak adanya pendidikan adab. Masya Allah, baik, ya. Nah, ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua, an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada, rawahul Bukhari. Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang bermurah hati pada waktu menjual, membeli, dan menuntut haknya. Oh, kan, Masya Allah. Jadi, Nabi mendoakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Jadi siapa yang menjual dengan cara baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan wasilah doa Rasulullah SAW. Ketika membeli dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana juga, dengan dengan komunikasi yang asertif. Kemudian menuntut haknya, ketika meminta agar dibayar hutangnya, dia juga meminta dengan cara yang baik. Maka kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Gitu, ya. Oke. Nah, ini mutiara yang dapat kita lihat dari hadis kedua ini, anjuran untuk bersikap lapang dalam jual beli, yaitu masing-masing penjual dan pembeli menghindari hal-hal yang mengesalkan pihak lain. Jadi sekarang itu yang menjadi tuntutan masing-masing adalah menghilangkan kekesalan, tidak mengundang kekesalan, ya. Ya, itu jadi supaya tidak kesal, ada yang buru-buru gitu, ya, minta maaf, ini Masya Allah, ya.
Kemudian sedangkan bertahan pada satu tawaran itu tidak dilarang. Ya, jadi enggak, mohon maaf, tak cantiasa gitu ya. Belum bisa emang dari sononya juga. Artinya apapun kalimat yang jujur bahwa kalau tidak sepakat harganya ya boleh bertahan di satu harga itu. Barangkali di antara bentuk sikap lapang adalah pembeli melebihkan harta dan penjual melebihkan barang dagangan. Masya Allah tuh. Misalnya beli 10.000 barang 10.000. Yang membeli 10.000 ini harga yang untuk 10.000-nya ya. Nah ini saya lebihkan 1.000 jadi 11.000. Oh ya ini barangnya. Ya misalnya takarannya X gram, kata sekilo, 1 kilogram. Nah ini tambahannya dikasih 1 ons misalnya gitu. Nah jadi Masya Allah saling memuliakan. Pembeli memuliakan, penjual memuliakan. Nah itu yang akan diberkahi gitu kan. Maka doa Rasulullah SAW, rahimallahu, ya semoga Allah merahmatinya gitu ya Masya Allah. Kemudian anjuran untuk bersikap lembut dalam menuntut hak dan anjuran untuk merelakan sebagian hak. Nah tadi seperti saya katakan ya. Ya udah kalau begitu saya terima ya pengembalian Anda 10 juta, tapi ini 2,5 juta buat Anda, buat anak istri Anda ya. Masya Allah. Nah itu seperti merelakan sebagian hak. Atau seperti tadi, ini 10 juta saya kembalikan, nah ini 2,5 juta sebagai kelebihannya, atau 1 juta sebagai kelebihannya, gitu ya. Oke, baik. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Indah sekali, ya, indah sekali. Jadi bermuamalah di dalam Islam itu tentu ini harus didasari keikhlasan, lapang dada. Karena lapang dada akan mengantarkan kepada keberkahan berikutnya. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, hadis ketiga dari bab ini. An Abi Qatadah radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyunajjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'a anhu, rawahu Muslim. Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah ia mempermudah hak atas orang miskin atau hendaklah ia membebaskannya. Masya Allah. Jadi misalnya ada orang miskin berhutang kepada kita. Yang namanya berhutang, orang miskin, ya kita juga berpikir, ya, pokoknya saya akan menghutangkan. Pasti dia kalau Allah kasih rizki, pasti dia berikan. Padahal kita juga tidak tahu dari mana dia akan mendapatkan rizkinya kecuali dari Allah. Nih saya ini ya, kalau kamu untuk berhutang untuk makan, untuk konsumtif, seminggu, untuk seminggu itu kali saya sekian, nih kasih pinjam nih ya. Nanti kalau sudah ada saja kamu kembalikan misalnya gitu ya. Oh enggak, nanti saya setelah 2 pekan lah saya kembalikan misalnya. Setelah 2 pekan orang miskin itu ditagih. Nah tagihnya juga kita jangan mentang-mentang orang kaya, jangan mentang-mentang juga yang meminjamkan. Tidak seperti yang di dalam hadis pertama, datang langsung nagih dengan kalimat-kalimat kasar, tetapi tagihlah dengan cara yang lembut. Aduh, mohon maaf akhi, Ana cuma ingin mengingatkan, sudah adakah pengembalian atas hutang yang antum kada. Aduh, mohon maaf, saya belum bisa mengembalikan kan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang belum ada, mudah-mudahan saya juga keperluan saya dipenuhi oleh Allah, keperluan antum juga mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah. Atau sudah, kalau memang antum tidak bisa membayarnya, saya sedekahkan seluruhnya ya. Antum tidak usah membayarnya. Antum tidak usah mengembalikan pinjaman itu. Nah, itu yang jadi semuanya saling meringankan. Ya, meringankan hutang-hutang tadi. Dan itu dijanjikan oleh Rasul, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaknya ia mempermudah kesulitan-kesulitan orang lain kepada dirinya.
Jadi pokoknya yang merasa sulit dengan hubungan kita, gitu kan. Makanya ada orang di kalangan sahabat apa tabi'in, gitu kan. Ada seorang tabi'in sakit. Kemudian orang-orang menjenguk mendatanginya, dia absen. Kemudian dia bertanya, kemana si fulan tidak kelihatan? Kata yang sakit. Oh, katanya dia malu mau menemui antum. Malu mau menengok antum karena dia masih punya hutang kepada antum. Mendengar itu nangis itu yang sakit. Sampaikan padanya, kata orang tersebut. Sampaikan padanya sesungguhnya hutangnya telah aku bebaskan, gitu. Karena hutang itu mengakibatkan orang ini malu untuk menemuinya. Masya Allah. Maka kata dia, sesungguhnya sampaikan kepadanya, sesungguhnya aku telah membebaskan hutangnya. Artinya tidak harus dibayar. Nah, jangan sampai kemudian silaturahmi, ziarah, gitu kan, menjadi terputus gara-gara masih punya hutang. Nah, maka oleh sebab itu setelah dalam satu riwayat kalau tidak salah, setelah dibebaskan hutang piutangnya, baru dia datang mengunjungi. Masya Allah. Nah, terus kemudian saya mendengar Habib Umar bin Hafidh, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, beliau punya sepetak tanah dan sertifikatnya ada di tangan beliau. Namun kemudian ada orang datang mengklaim bahwa itu tanah miliknya. Kemudian dia menemui putranya mengatakan bahwa tanah itu milikku. Nah, maka kemudian putranya menemui Habib Umar bin Hafidh. Abah, begitu kurang lebih. Itu ada orang mengklaim bahwa tanah yang di sana itu miliknya. Bukankah kita punya sertifikatnya? Iya, kata Habib Umar bin Hafidh. Tapi kasihkan kepada dia, berikan kepada dia. Sesungguhnya aku malu. Kata Hafidh bin Umar. Aku nanti bermasalah di hadapan Allah gara-gara mempersoalkan masalah dunia yang sedikit ini. Jadi Masya Allah, saya bilang. Nah, ini kelasnya Habib Umar bin Hafidh, ya. Jadi kalau kita mah boleh mempertahankan. Enggak, ini tanah hak saya, ini sertifikatnya. Boleh itu. Tapi kalau kemudian kita juga kasihkan sama dia, kasihkan. Sesungguhnya aku malu kepada Allah jika harus berurusan memperebutkan dunia yang sekecil itu. Masya Allah. Tuh. Ya, jadi itulah bedanya orang biasa dengan orang alim. Ya, jadi pertahankan. Ya, jadi makanya syariat Islam itu begitu, bertahap. Kepada orang awam itu, ya, kepada orang yang belum siap, ya, maka pertahankan. Karena kamu mempertahankan hak itu, kalau kamu terbunuh syahid. Sampai begitu. Tetapi ada sikap seperti tadi. Rasulullah SAW pun pernah sorbannya diambil oleh orang Arab gunung. Ini milikku ya Muhammad. Kata dia, oh iya, ambil. Nabi tidak mempersoalkan bahwa itu miliknya. Apalagi Arab gunung yang belum mendapatkan tarbiyah, yang belum mendapatkan pendidikan adab. Masya Allah. Nah, ini saya kira beberapa hal yang menuntun kita untuk memiliki adab-adab, akhlak-akhlak dalam melonggarkan, ya, dalam nagih juga hendaknya punya adab, dan dalam melonggarkan juga hendaknya punya adab, dalam meminta maaf juga hendaknya punya adab. Nah, saya kira itu saja sebagai pengantar pada sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bissawab. Baik Iwan Awad, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh, yang tadi Ustadz menyampaikan temanya yaitu tentang keutamaan longgar dalam jual beli dan hutang piutang. Bagi Iwan Awad yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaannya, atensinya bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111999720 ataupun bisa berinteraktif di 0218451512. Perihal utang ini lagi sempat
rame kemarin bahkan sampai sekarang di media sosial tentang hutang Ustaz. Jadi Iya. agar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Itu lagi ramai kemarin. sampai apa pembalap MotoGP juga ikutan. Tuh tren-tren di Indonesia kemarin lagi ramai kayak Iya, gitu. iya. Baik Iwan Awad, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Iwan Awad semuanya. Namun setelah nilai takwa berikut ini, tetap di radio Silaturahim dan Nasihat TV untuk Islam yang satu. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur, Bekasi. Inilah radio Silaturahim dan Nasil TV untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat yang merelay kami semuanya yang ada di Batam, Sukabumi, Bondowoso, dan juga ada di Yogyakarta, Aceh, Temanggung. Itu semuanya saat ini kita sedang menyimak kajian Tausiah sore bersama guru kita Ustaz Ahmad Soleh, yang pada kesempatan sore hari ini guru kita menyampaikan temanya yaitu tentang keutamaan longgar dalam jual beli dan hutang piutang. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab bagi Iwan Awad yang memiliki pertanyaan dan juga ingin bergabung memberikan atensinya. Bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 999720 ataupun bisa berinteraktif di 021 845 1512. Dan kami pun mengucapkan terima kasih atas atensi dari Iwan Awad semuanya yang menyimak kajian pada sore hari ini. Ini ada dari Ibu Lili, ada dari Bapak Abdul Rosid, ada dari Bapak Mahmud, Bapak Herman di Sukabumi, Ibu Dharma di Bekasi, Ibu Suryanti, Ibu Yayan, Ibu Teti, Bapak Muhtar Jakarta Timur, Ibu Dewan Daru di Depok, dan masih banyak lagi yang menyimak pada kajian pada sore hari ini. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab Pak Ustadz. Namun sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ingin coba nanya tentang update terkini tentang Palestina Pak Ustadz. Mungkin Rasil kita selalu update setiap waktu gitu kan tentang kondisi Palestina seperti apa, dan mungkin saya juga ingin tahu nih, mungkin Ustadz ada update terbaru sendiri gitu tentang Palestina saat ini gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Iya. Badai Al-Aqsa ya, rangkuman update hari ke-40. Ini saya ambil dari Aqsa Working Group per 16 November 2023. Media informasi Palestina. Jadi agresi Zionis Israel telah menargetkan 318 sekolah di Gaza, 65 diantaranya tidak dapat berfungsi kembali. 310 masjid diserang. Jadi 310 masjid diserang, 74 diantaranya hancur total. Ini di Gaza saja ya, Gaza saja. Kemudian Kemenkes Palestina, tersisa 9 rumah sakit berfungsi sebagian dari total 35 rumah sakit di jalur Gaza. Sementara 26 rumah sakit lainnya telah berhenti beroperasi. Masya Allah, ya Allah ya. Jadi tersisa cuma 9 rumah sakit yang berfungsi ya, sebagian ya, dari total 35 rumah sakit di jalur Gaza. Nah, 26 rumah sakit telah berhenti beroperasi. Kemudian Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara mengumumkan penghentian operasi rumah sakit akibat blokade pendudukan. Masya Allah. Kekurangan bahan bakar dan banyaknya korban luka-luka yang datang dari berbagai daerah di jalur Gaza akibat penutupan rumah sakit lainnya di sekitar. Kemudian setelah sempat mundur dari rumah sakit As-Shifa tanpa bukti klaim yang telah meneror ribuan orang dalam komplek itu, kurang dari 24 jam Zionis kembali masuki komplek As-Shifa dan menjalankan berbagai modus operandi pada seluruh bagian rumah sakit. Masya Allah. Zionis menculik puluhan mayat di rumah sakit As-Shifa dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Mereka masih terus berusaha melakukan penggalian dan pencarian di dalam kompleks Shifa.
Selain itu, mereka mencegah masuknya air, makanan, dan obat-obatan ke dalam kompleks As-Shifa. Drone-drone berterbangan di atas rumah sakit. Pendudukan Zionis mengubah kamp Shifa menjadi barak militer. Kemenkes Palestina, di rumah sakit As-Shifa 40 pasien telah meninggal, termasuk 3 bayi prematur akibat blokade Zionis yang menyebabkan sebagian besar pelayanan kesehatan tidak berfungsi. Media informasi pemerintah Palestina, kebohongan Zionis tentang rumah sakit As-Shifa adalah batu loncatan untuk membenarkan genosida Gaza dan rumah sakit. Zionis membicarakan rumah sakit adalah upaya gagal untuk melarikan diri dari akuntabilitas hukum masa depan, sehingga mereka berusaha keras untuk menjustifikasi dan membuat bukti atas nama Hamas sebagai pembenaran pembunuh puluhan pasien. Rumah sakit hanya melayani pasien dan tuduhan keberadaan pusat-pusat peleton atau senjata adalah kebohongan. Kemudian dari Al Jazeera, rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi jalur Gaza saat ini dikepung oleh tank Israel. VRCS menulis dalam sebuah pernyataan di Facebook. Organisasi mengatakan bahwa tim mereka itu tidak dapat bergerak untuk mencapai dan mengobati yang terluka. Bulan lalu, sebuah ledakan yang mana Israel menyangkal bertanggung jawab atas bom yang menghantam rumah sakit membunuh setidaknya 500 orang. Pasukan Israel menghancurkan 3 bangunan milik seorang Palestina di desa Wadi Fukin, sebelah barat daya Bethlehem dengan dalih perizinan tidak lengkap. Menurut PBB, sejak 7 Oktober, sejumlah 139 bangunan telah dihancurkan. Dengan lebih dari 890 penghancuran serupa telah terjadi di tepi barat sejak awal 2023. Palestine Force, puluhan pemukim kembali menyerang halaman Masjid Al-Aqsa hari ini dengan perlindungan dari pasukan pendudukan Zionis. Menurut sumber setempat, kelompok-kelompok pemukim berturut-turut menyerbu masjid dari gerbang Maroko, melaksanakan tur provokatif, dan melakukan ritual talmudik. Sementara itu, polisi pendudukan memperketat tindakan militer di sekitar Masjid Al-Aqsa dan menghalangi akses para siswa ke sekolah mereka di halaman Al-Aqsa. Pembatasan ketat terhadap usia masih diberlakukan di Masjid Al-Aqsa, hanya yang di atas 65 tahun yang dapat masuk. Tuh, jadi Masya Allah ya. Nah, media pemerintah Palestina, update korban per 15 November 2023, 11.500 jiwa terbunuh, diantaranya 4.710 anak-anak, 3.160 perempuan. Korban terluka mencapai 29.800 jiwa. Jadi kalau yang ini 11.000 dikurangi anak-anak hanya 4.000, kemudian perempuan 3.000, 7.700. Berarti yang terbunuhnya cuma 4.000 yang dari pihak laki-laki dewasa. Karena ini anak-anaknya 4.700. Subhanallah ya. Mereka bukan angka, mereka adalah jiwa. Anak, ibu, ayah, sahabat, nenek, kakek dari saudara kita di Palestina. Nah, saya kira mungkin itu kalau diteruskan ini tentang perjuangannya ya, tetapi saya tidak. Saya kira itu update tentang kondisi Palestina. Ya, Insya demikian. Allah menjadi syahid semua Ustaz. Amin. Dan kita selalu doakannya Iwan Awad seluruh masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan masyarakat Palestina, Insya Allah. Amin. Dan ini terkait Palestina Israel ini Ustaz. Kita sebagai negara Indonesia Muslim, sebagian besar kita mendukung kemerdekaan Palestina gitu. Namun masih ada aja gitu kan dari sebagian kelompok kecil gitu yang mereka gimana ya, buat apa gitu kan, dukung Palestina, negara sendiri aja masih nggak benar gitu kan. Ada yang berpandangan kayak gitu, masih ada gitu. Iya. Lalu terkait dengan pemboikotan produk-produk yang mendukung Zionis Israel nih, kan di Indonesia sendiri banyak. Iya. Dan di saat ada pemboikotan otomatis jadi tidak berjalan roda perekonomian di situ. Nah, bagaimana dengan nasib para karyawan gitu kan? Apa tidak memikirkan hal tersebut? Ada orang berpendapat seperti itu Pak Ustadz. Iya. Menurut Ustadz sendiri gimana itu Ustadz? Masya Allah. Baik. Pertama tentang upaya-upaya dalam menghentikan agresi-agresi itu. Maka salah satunya, jadi pertama, untuk apa sih kita membantu negara luar? Di dalam aja banyak yang harus dibantu. Naam, di kita juga ada masalah.
tapi di luar ini masalah nyawa. Masalah nyawa itu tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan, kecuali harus segala upaya-upaya penghentian pembunuhan itu harus dihentikan, gitu ya. Kemudian tadi ya tentang boikot. Salah satu baik untuk upaya menghentikan agresi adalah menghentikan pendanaannya. Nah, maka oleh sebab itu pendanaan-pendanaan yang memperkuat semakin gencarnya pembantaian, genocide itu, gitu kan, maka harus dihentikan. Nah, jadi kalau kemudian kita bagaimana dengan karyawannya? Kan karyawan ini kita jangan berpikir sekarang boikot kemudian 100% langsung hancur semuanya. Ini adalah mengurangi beban pendanaan. Jadi keuntungan mereka kan sudah numpuk bertahun-tahun, gitu kan? Sudah numpuk bertahun-tahun. Kalau kemudian dengan alasan ini, makanya saya kira ini juga kita harus realistis ya. Jadi ini hanya untuk mengurangi pendapatan supaya tidak mengalir pendanaan, karena ada royalti biasanya ya, royalti dari produk-produk yang dijual itu royaltinya berapa persen kepada negara atau kepada pusatnya. Nah, jadi saya kira ketika tidak ada lagi cara untuk menghentikan itu kecuali misalnya dengan boikot, maka boikot. Tapi kalau kemudian misalnya perangnya sesuai dengan aturan, gitu kan? Perangnya sesuai dengan aturan, kemudian ini, maka dibiarkan saja. Tidak harus diboikot, gitu ya. Tetapi persoalannya sekarang perangnya sudah di luar batas. Ya, sipil dihantam, udah gitu paspor putih. Itu kan sudah di luar aturan. Nah, maka saya kira kemudian selain boikot, kemudian ada pengajuan ke Mahkamah Internasional untuk pengadilan penjahat perang. Itu juga harus dilakukan untuk dalam mereka mendesak supaya tidak terjadi lagi korban yang lebih banyak lagi. Tadi kan sudah dihitung 11.000 lebih itu yang mati syahid, gitu. Nah, ini saya kira jadi efektif ya upaya-upaya boikot itu. Karena memang cara itulah satu-satunya untuk menghentikan drop itu jadi pemberian gitu finansial kepada mendukung upaya-upaya pengembangan persenjataan, operasional dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih ya. Baik Iwan Awad, kita kembali ke tema kajian sore ini. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Hani di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang hutang piutang. Apakah seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain tetapi dengan jaminan tertentu juga bisa bernilai ibadah? Semisal jaminannya berupa kendaraan yang biasa dipakai untuk bekerja atau sebidang tanah, garapan yang hasilnya untuk dia melangsungkan kehidupan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Iya. Jadi misalnya kita hutang piutang dengan jaminan, ya itu juga ibadah. Ngalir juga pahalanya karena jaminan itu kan bukan milik kita, tetap bukan milik kita. Hanya jaminannya ini saya pegang di rumah saya gitu jaminannya. Kalau kemudian nanti sekian ini sesuai dengan perjanjian, maka ini bisa dijual kan begitu. Jadi ada pinjaman dengan jaminan, ada pinjaman tanpa jaminan. Ya, jadi jaminan juga boleh, minta jaminan, tetapi dua-duanya meminjamkan nilai ibadah dua-duanya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Agus di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita menghadapi orang yang meminjam uang kita, tapi saat ditagih orang tersebut tidak merasa berhutang, padahal dia orang yang berilmu? Iya, baik. Pertama, hutang piutang hendaknya dicatat. Ya, dicatat, ada kwitansinya gitu loh ya. Nah, ini misalnya ada saksinya gitu. Paling tidak 2 orang saksinya paling tidak gitu kan. Tetapi kalau kita mengatakan Allahu syahidun, Allah saksinya ya. Nah, jadi kalau Allah saksinya berarti kita percaya. Kalau dia nanti menolak, oh enggak saya enggak, berarti enggak apa-apa.
Nggak apa-apa tuh artinya urusannya tetap di akhirat gitu loh. Jadi ketika kita mengatakan Allahu syahidun, Allah sebagai saksi, berarti yang meminjamkan siap untuk kehilangan yang ia pinjamkan gitu kan. Karena memang kepercayaan itu. Tetapi sebaiknya ditulis ya, dibuat berita acara. Dibuat berita acaranya, dibuat tanda terimanya. Ada saksi dari dua belah pihak gitu ya. Sehingga kemudian ketika oh enggak saya kapan berhutang. Nah, ada bukti, ini buktinya. Gitu ya, dan memang itu syariat ya, apa namanya, hutang piutang itu dicatat ya. Demikian saya kira. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ahmad Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal transaksi jual beli itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Lalu bagaimana jika ada kajian yang membahas tentang ilmu jual beli? Bagaimana hal tersebut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Cukup. Nah, kajian ilmu di satu sisi, praktek jual beli di sisi yang berbeda. Kajian tentang fikih, tentang kaifiat jual beli boleh dilakukan di masjid. Jadi ilmunya boleh, tapi prakteknya nggak boleh. Jual belinya nanti udah keluar baru gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau praktek jual beli ya di luar masjid. Tetapi kalau kajian-kajian tentang keilmuan, tentang fikihnya, fikih tijarah, ya, fikih jual beli gitu kan, maka justru dianjurkan kajian-kajian itu ya, maka bersifatnya teoritis ya, bersifat teoritis. Nanti aplikasinya itu di luar masjid. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik Iwan Awad, saat ini kita sedang menyimak kajian Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Ahmad Soleh, yang tema pada sore hari ini itu tentang keutamaan longgar dalam jual beli dan hutang piutang. Bagi Iwan Ahmad yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaannya bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 9999720. Nomor itu juga bisa digunakan untuk berinteraktif ya Iwan Ahmad, ataupun di nomor 021 845 1512. Jangan kemana-mana Iwan Ahmad, kita akan kembali setelah nada takwa berikut ini. Tetap di Radio Silaturahim dan Hasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Iwan Awad, kita kembali dalam program acara Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Ahmad Soleh, yang pada kesempatan sore hari ini menyampaikan temanya tentang keutamaan longgar dalam jual beli dan hutang piutang. Bagi Iwan Awad yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 9999720 atau berinteraktif di 021 845 1512. Dan kita kembali untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Nah, datang dari Ibu Saukani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan karunia Allah selalu menyertai Ustadz Ahmad Soleh dan Amin. Rasil. Amin. Allahumma amin. Amin.
Mau bertanya, bila kita punya tanah waris yang sertifikatnya dipegang orang lain yang kata ahli waris tidak mengetahui, yang kita sebagai ahli waris tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sertifikat itu dikuasai orang lain. Orang tersebut dijual, dihibahkan kepada mereka. Sementara itu, para ahli waris ada yang membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan mereka dan anaknya. Bagaimana sikap kita, Pak Ustadz? Apakah bisa diabaikan saja hak waris tersebut dan mengabaikan kebutuhan ahli waris? Syukron. Iya, baik. Pertama, hendaknya ditanyakan kepada pemegang sertifikat bagaimana latar belakang dulu orang tua kita menyerahkan, atau bagaimana proses sertifikat itu bisa berada pada orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, karena bisa jadi orang tua kita berhutang, kemudian jaminannya sertifikat, gitu ya. Dan biasanya sertifikat itu juga biasanya disimpan di bank, gitu ya. Karena begini, kita berhutang kepada orang tersebut. Nah, orang tersebut karena dia orang pintar, biasanya minta dulu sertifikat. Maka dia jaminkan di bank, dia ambil pinjamannya, misalnya kita pinjam 350 juta. Nah, tetapi dia ngajukannya 500 juta. Bisa begitu. Jadi sesungguhnya kita juga kalau bisa ke bank gitu ya, ke bank langsung juga bisa sesungguhnya, karena kita tidak punya channel atau karena kita keterbatasan pengetahuan, nah sehingga kenalnya dengan orang tersebut gitu. Nah, oke, jadi pertama ditanyakan, bisa jadi orang tua kita berhutang atau ada jaminan-jaminan yang mengharuskan sertifikat ada padanya. Nah, tetapi yang paling selamat supaya jelas, tanyakan dengan bukti-buktinya. Oh enggak, ternyata ini bapakmu dulu cuma nitip aja ke saya, nih saya kembalikan. Nah, bisa jadi begitu juga gitu ya. Nah, setelah diketahui persoalannya, apa yang melatar belakangi sertifikat itu berada padanya, maka menjadi jelas apa yang kemudian akan diambil langkah-langkah apa gitu ya. Nah, tapi kalau belum jelas ya, meskipun kita membagi-bagi, tetap saja bisa jadi kalau itu ternyata misalnya sudah sudah diborehkan gitu. Nah, maka berarti harus dilunasi dulu hutangnya. Misalnya bapak kita pinjam berapa dulu gitu kan, lunasi dulu, udah gitu baru sertifikatnya bisa diambil. Nah, seperti itu saya kira ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, ini ada yang kembali menanyakan soal Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya jadi tertarik untuk bertanya sehubungan dengan update Ustadz tentang Palestina. Terkait dengan boykot, banyak warung-warung kecil di lingkungan rumah saya yang bingung dengan masalah boykot. Ada yang langsung mendukung, ada juga yang bingung karena mereka sudah belanja untuk dijual. Apabila dijual bagaimana? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Syukron. Ya, jadi begini. Jadi makanya ada boykot itu ada proses-proses yang harus dipahami. Kalau kita sudah beli, itu tetangga kita ya, penjual warung kecil sudah beli, misalnya produknya Israel gitu kan. Israel. Nah, kemudian yang tidak apa-apa dibeli. Gitu, karena kalau dibeli atau tidak dibeli, itu mah sudah sampai sono gitu kan, sudah sampai pusatnya. Iya. Nah, maka kalau memang ini harus dibeli, tetapi hendaknya si ibu ini jadi tahu kalau misalnya produk-produk Israel gitu kan, tidak lagi beli, tidak lagi belanja lagi gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah dibeli, ya dibeli sama kita gitu. Tetapi kalau kemudian jadi begini, kita juga di satu sisi jangan khawatir ya, rezeki itu datang dari Allah, itu pasti. Iya. Jadi kalau kemudian ternyata produk seruan boykot itu berhasil, sehingga apa yang sudah kita beli tidak ada yang beli, tidak ada masalah. Niatkan kita, jadi niatkan ibu memborong apa yang yang untuk Israel itu, kemudian Anda simpan
gitu ya, karena memang sudah terlanjur gitu ya, karena sudah terlanjur sebelum mengetahui ada gerakan boikot. Nah, nanti kalau sudah misalnya sudah tidak ada gerakan boikot lagi, tidak masalah dijual kembali gitu ya. Tetapi juga saya kira tidak tidak saklek, tidak ketat begitu. Pokoknya nggak beli, enggak. Jadi kalau misalnya berawal dari beli misalnya di tempat tempat penjualan yang sudah menyebar di mana-mana, kembali ke tetangga kita. Gitu dulu, ke tetangga kita yang penjual kecil. Jadi belanjanya di situ. Nah, sehingga apa yang telah dia terlanjur dibeli oleh kita gitu kan, itu tidak nambah lagi kepada yang lebih besar gitu ya. Jadi saya kira juga gerakan boikot itu tidak kaku. Iya. Tidak kaku ya. Yang paling penting misalnya produk X misalnya, apalagi di daerah, meskipun juga di daerah banyak pilihan. Di daerah X pasta gigi itu yang ada cuma itu. Nyari pembeli ada, pembandingnya harganya mahal gitu ya. Nah, maka ini sesungguhnya diawali dengan pendidikan. Diawali dengan tarbiyah. Karena nanti kalau kita masih berhitung murah, ini akan berhasil. Ya, kenapa nggak beli itu? Habis mahal itu. Ini yang lebih murah. Yang lebih murah justru yang mendukung Israel, gitu. Nah, jadi maka pendidikan, ada tarbiyah terlebih dahulu yang mengantarkan sehingga keputusan-keputusan pengambilan sikap itu telah dipahami dengan matang, gitu ya. Termasuk tadi. Ya, penjual warung yang kecil kemudian menjadi bingung karena ada gerakan boikot. Nah, tetapi saya kira bisa lah gerakan-gerakan kemasyarakatan sekarang sudah bisa membagi bagaimana warung-warung kita, tetangga-tetangga kita tetap maju, sementara yang bukan hanya warung-warung dalam tanda petik ya, warung-warung yang besar, bukan hanya mereka berkembang karena mereka mah sudah tinggal ngerukin keuntungan, gitu kan. Kalau ini mah memikirkan modal saja masih, gitu kan. Tetangga kita masih mikirkan kembali modal ini. Kalau mereka yang besar-besar tinggal meningkatkan keuntungan. Nah, maka oleh sebab itu saya kira melalui wasilah radio silaturahim, pendidikan tentang boikot harus dipahami. Ya, jadi sekarang bertahap. Misalnya apa nih kalau gitu yang masuk produk pendukung Israel dengan produk yang tidak mendukung mana? Nah, dipilah gitu. Nah, bahkan kedepannya bisa begitu. Gitu ya. Demikian saya kira. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian Ibu Tini jawaban dari Ustaz Ahmad Soleh. Dan kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Saya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak, terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau kita meminjamkan uang karena udah lama lagi sama keluarga, saya ikhlaskan jadi gak usah bayar, buat anaknya aja, padahal uangnya cukup besar, saya sudah ikhlas. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dari Ibu Aminah di Citra Indah Jonggol. Masya Allah, iya. Jadi memang kalau sudah mengikhlaskan, sudah ikhlaskan gitu, sudah nggak usah bayar meskipun itu cukup besar, gitu kan. Nah, tetapi kalau Anda masih mengira, besar ya, ya udah kurangi 50%-nya misalnya, ya. Sampaikan misalnya Pulan atau Pulana, kamu bayar utang ke saya cuma sekian, ya, dari 100 juta 50 juta aja lah, gitu ya. 50 juta untuk anakmu, ini kamu bayar ke saya 50 juta saja. Oh iya, tapi nanti ya kalau sudah ada. Nggak lama kemudian setelah beberapa bulan, Pulan atau Pulana, kamu bayar ke saya 25 juta aja, gitu ya, sisanya. Nah, sampai pada akhirnya bisa saja semuanya disedekahkan 100 jutanya. Tuh, gitu kan. Apa iya ada di zaman sekarang? Ada. Kalau penghayatannya terhadap ingin dibebaskan dari kesulitan-kesulitan ukhrawi, kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka orang tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukannya.
gitu ya. Makanya sudah. Nah, bahkan dia tidak berhitung lagi, aduh, padahal dia ternyata misalnya ketika kita di bulan November ikhlas ya, saya udah ikhlasan, udah kamu nggak apa-apa, nggak usah kembalikan 100 juta. Aduh, 100 juta ya gitu ya, mikir 100 juta, aduh gede juga. Hari pas Januari dia hutang ke saya. Enggak, kalau kita sudah ikhlaskan. Dan dipastikan Allah akan menggantinya. Nah, kita harus yakin gitu ya. Tetapi kalau memang kita, makanya kalau kita memang masih berhitung semacam itu, aduh saya juga masih perlu ini. Ya tidak harus disodakohkan seperti itu gitu ya. Anda boleh nagih terus gitu sampai kemudian dia membayarnya. Makanya tadi pengetahuan tentang adab-adab dalam Islam itu bertingkat, bertahap ya. Ada yang menuntut sesuai dengan aturan Islam, silahkan. Tapi ada sudah kasihkan aja, gitu. Aku tidak mau ribut dengannya dalam urusan dunia, gitu. Jadi Islam itu masya Allah ya. Jadi boleh pilihan-pilihan, boleh mengambil pilihan dari sekian banyak pilihan yang ada, gitu ya. Demikian saya kira. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Hajah Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hal sewa menyewa kontrakan, contohnya bingung saya katanya. Kontrakan contoh sudah di DP separuh, belum ditempati hampir 1 bulan, itu bagaimana saya sebagai yang punya kontrakan untuk bersikap? Nanti mulu, belum sempet, masih sibuk, bilangnya begitu terus jawabannya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz Ahmad Soleh. Oh iya. Terima kasih. Iya. Jadi ini secara ini dulu ya, secara normatif. Jadi dia DP ya kan untuk bulan apa gitu mestinya. Kalau kemudian bulan ini apa, dikembalikan lagi aja. Nih saya kembalikan DP saya karena sudah ada yang mau ngontrak. Jadi jelas. Gitu ya. Nah, tapi kalau DP terus digantung, ini juga menjadi rugi. Ini yang tidak diinginkan. Makanya DP itu biasanya ini ya. Tapi saya dari sisi kajian keislamannya belum memperdalamnya. Jadi misalnya DP untuk bulan ini, kemudian sudah lewat sekian bulan, hangus DP-nya. Gitu ya. Nah maka tapi sebaiknya dikomunikasikan. Nanti ini sebut enggak, masalahnya nih saya mau ini, saya kembalikan. Jadi nanti ketika dia DP, dia datang karena sudah lebih dari 1 bulan, kembalikan DP-nya itu gitu ya. Sementara kontrakan kita dipersilakan diisi oleh orang lain. Makanya DP itu perlu juga ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi ketentuannya DP ini berlaku untuk berapa kali nunggu, berapa lama nunggunya. Misalnya DP-nya sekarang tanggal 1, kemudian akan dimasukinya setengah bulan kemudian, misalnya gitu ya. Jadi saya kira perlu kejelasan. Ya, perlu kejelasan. Jadi DP itu setahu saya atau paling tidak boleh lebih dari 1 bulan. Karena biasanya kalau ini kan kontrakan bulanan. Tapi kalau misalnya kontrakannya pekanan, berarti tidak boleh lebih dari 1 pekan. Gitu ya. Supaya nanti tidak ada yang dirugikan. Ya, kan prinsip muamalah Islam itu saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Ya, suka sama suka. Nah, gitu diantaranya ya. Nah, jadi saya kira Anda kembalikan saja DP itu, kemudian Anda persilahkan orang lain untuk mengisi kontrakannya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz datang dari Ibu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu suami saya masih hidup, dia memberikan modal kepada seseorang untuk penjualan, untuk penjualan mobil second. Tapi selama 2 tahun ini dia tidak mengembalikan uang dan hasil keuntungannya. Terus waktu itu saya sudah datang ke rumahnya, dia berjanji untuk mengembalikan, tetapi sampai sekarang saya telepon dan WA, dia pun kayaknya dia hanya berjanji saja. Terus bagaimana Pak Ustadz? Itu apakah suami saya akan mendapat
suami saya akan mendapat pendapat saja dari apa yang dia berikan kepada orang itu. Saya minta tolong pengertian untuk saya, terima kasih. Iya. Maksud saya, apakah suami saya dapat dijelekan dari itu? Iya. Iya. Jadi pertama, ini juga kita harus tahu. Jadi dia, suami kita dulu waktu masih hidup tuh memberikan modal itu untuk diusahakan, bagi hasil atau pinjam. Kalau dikasih modal statusnya pinjam, berarti dia harus mengembalikan. Tapi kalau kemudian modal dari suami kita yang mengerjakan dia temannya, keuntungan dibagi dua misalnya, tapi dia tidak mengharuskan mengembalikan modal. Nah, maka ini perlu kejelasan terlebih dahulu. Ya, tetapi ini dingasihkan sebagai pinjaman. Nah, kalau mengasih sebagai pinjaman ya berarti tadi ya diminta ditagih karena suami saya sudah meninggal dunia, maka saya ingin menarik mengambil hutang yang Anda pinjam sebagai modal gitu aja ya. Nah, tetapi sekali lagi tadi harus jelas dulu apa statusnya, apakah bagi hasil, apakah masih modal ataukah pinjam. Nah, kalau misalnya bagi hasil, nah nanti berarti kalau itu rugi berarti tidak wajib mengembalikan, ya kan? Tetapi kemudian harus mampu mempertanggungjawabkan kenapa kok hilang itu uangnya, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, apakah kemudian suami kita mendapatkan salah dari enggak? Ya, apalagi baik-baik ngasih modalnya atau ngasih pinjamnya baik-baik gitu kan, tidak ada masalah bagi suami kita gitu ya. Nah, kecuali suami kita ngasih modal untuk jual beli barang yang haram, ngasih modal untuk menjual beli usaha yang diharamkan, nah baru itu bermasalah gitu. Nah, kalau itu bermasalah segera kita tahu kalau itu bermasalah, segera dihentikan. Udah kalau gitu hentikan gitu ya. Saya ini aja uangnya saya tarik kembali gitu ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, kita sekarang kembali ke pertanyaan tentang Palestina. Ini datang dari Bapak Hamidi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hamidi di Bukit Tinggi. Gimana hukumnya mengupload video anak-anak yang tersiksa, anak-anak Palestina yang tersiksa di IG atau Facebook? Apakah kita berpahala atau tidak Pak Ustadz? Atau malah berdosa? Syukron. Iya, jadi pertama mengupload itu tujuannya apa? Tujuannya agar tahu ya, kebiadaban Zionis Israel terhadap anak-anak Gaza misalnya gitu kan. Jika itu maksudnya, maka tidak ada masalah. Berarti itu fakta saja gitu ya. Kan seperti begini, Nabi memberikan gambaran tapi tidak pakai gambar gitu ya. Nah, kalau sekarang narasi tidak ada tapi ada gambar-gambar. Nah, gitu ya. Jadi ada kabar tapi tidak dengan narasi, kabarnya menggunakan foto-foto. Nah, tetapi ya meskipun demikian dalam pengertian tidak ada masalah, maka hendaknya betul-betul captionnya betul-betul sesuai dengan tujuannya. Inilah bukti kebrutalan Zionis Israel terhadap anak-anak Palestina tanggal berapa, bulan berapa gitu. Ya, jadi jangan hanya sekedar gambar, karena tidak semua orang, meskipun gambar itu bicara, tapi tidak semua orang mampu mendengar pembicaraan gambar. Maka captionnya itu yang jelas, gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Nah, kenapa kemudian pembolehannya adalah narasi yang digambarkan. Kalau Nabi menarasikan, menceritakan kekejaman ini itu, ditareh juga ke ini, itu narasi-narasi, kisah-kisah yang diceritakan. Nah, kalau sekarang itu bukan diceritakan, tapi kisah-kisah yang digambarkan, gitu ya. Nah, maka saya kira selama adab-adab yang lain tidak ternodai, tidak ada masalah, gitu ya. Misalnya
Tapi karena anak-anak insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau orang tua, tapi orang tua juga mereka muslimat Gaza itu mereka kalau tidur itu mengenakan jilbab rapi. Kenapa kata mereka? Karena ketika kami terbunuh sudah terbungkus rapi. Nah, artinya tidak tidak harus ini dan itu. Kan kalau kan biasanya kalau di kita ya terutama mungkin ya di Jakarta yang udaranya panas, orang tidur kadang misalnya terbuka dada. Gitu ya karena gerah, karena macam-macam. Nah, kalau di Gaza rata-rata muslimatnya itu ketika mau tidur itu sudah pakai jilbab rapi. Jadi tidur itu dalam keadaan berjilbab rapi. Jadi ketika misalnya dibombardir, kemudian mereka kena reruntuhan, mereka sudah terbungkus dengan rapi. Maka itulah sebabnya kenapa kemudian banyak di antara mereka beraroma wangi. Karena memang kesolehan dan kesolehatannya itu diaplikasikan. Nah, maka saya kira, masya Allah ya. Jadi pertama ahlul masjid tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, masya Allah. Selalu baca Quran, selalu peduli kepada tetangga, masya Allah. Kemudian kemudian ada yang bersaksi, saya bersaksi demi Allah orang ini orang baik. Dia selalu hadir ke masjid tepat waktu, bahkan ini. Dia selalu menolong tetangganya, masya Allah. Dan itu kenapa? Karena bahkan kemarin itu juga saya melihat kembali wajah-wajah orang yang meninggal wafat itu ada yang senyum, ada yang tertawa, gitu. Tertawa, senyum, masya Allah, ya Allah. Jadi saya tidak tahu persis apa yang dia lihat ketika dia meninggal dunianya. Saya tidak tahu persis apa yang dia bayangkan atau apa yang dia lihat ketika dicabut nyawanya. Nah, tapi yang jelas kemudian kalau di Zionis Israel itu bangkainya 1 hari saja sudah menyengat bau. Padahal itu di freezer, di pembeku. Tapi kalau di Gaza bahkan disampaikan tidak tercium aroma bau busuk. Yang ada justru aroma kasturi. Nah, ini masya Allah. Ya, saya juga melihat video yang dikirim oleh Ananda putranya Pak Edi Wahyudi itu masya Allah ya. Dia bahkan menciumnya, ngambil darahnya kemudian dicium aromanya, masya Allah ya Allah ya Rabbal. Nah, jadi banyaklah fakta-fakta yang sangat menakjubkan. Ya, fakta-fakta yang menakjubkan bukan hanya kita temukan di dalam sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, tapi bahkan kemudian kita mendengar juga riwayat-riwayat kisah-kisah yang menarik dalam perjuangan para pejuang Palestina, gitu ya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, kita kembali ke pertanyaan yang tadi yang tentang memberikan modal kepada seseorang untuk penjualan usahanya. Ternyata itu perjanjian awalnya adalah bagi hasil, Ustaz. Namun hingga semenjak ayahnya meninggal, jadi sistem bagi hasil itu tidak ada setoran lagi dari yang pengusaha itu. Gitu. Iya, oke. Iya, berarti memang berarti ya bagi hasil itu yang harus dikejar berarti. Iya, oke. Dan ini kemudian masih melanjutkan dari yang tadi, satu lagi ada ini yang tentang yang tentang sertifikat tanah, Pak Ustaz. Tambahan penjelasannya itu tanah itu sebelumnya oleh orang tua hanya dititipkan untuk dipelihara tanamannya, kemudian dengan program Perona tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya yang untuk yang seterusnya dikuasai sertifikat tersebut sampai diserahkan pada anak cucunya. Bagaimana sikap ahli waris tersebut gitu menurut Islam gitu. Iya. Ya artinya sertifikatnya diambil gitu, nah, kemudian sebagai bukti ucapan terima kasihnya apa? Ya karena dia setelah menjaga merawat gitu, nggak ada masalah. Jadi nanti ada bagian tidak boleh lebih dari 1/3 gitu ya. Misalnya ini sebagai ucapan terima kasih, misalnya harga tanahnya katakanlah 1 miliar misalnya.
Ini sebagai ucapan terima kasih berarti berarti 1 miliar itu 1.000 juta toh. 1.000 juta. Nah, 1.000 juta itu misalnya sebagai ucapan terima kasih, maka 50 juta kasihkan kepada dia. Ini sebagai ucapan terima kasih karena orang tua kalian telah merawat tanah milik orang tua kami, gitu ya, kasih. Ya, yang tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, sisanya bagi waris. Gitu ya, bagi waris. Adapun yang ahli waris ada yang tidak mau, saya mah enggak minta. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti mau dikasihkan ke siapa? Kasihkan ke ahli waris atau kasihkan kepada yang pengelola. Saya mah kasihkan untuk pengelola ya. Berarti nanti haknya dia untuk yang pengelola tadi, gitu ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, kita sudah dibatasi waktu. Mungkin ada Allah. kesimpulan dari seluruh kajian kita pada sore hari ini. Iya, kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa Al-Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku baik, berlaku sopan, berlaku berlaku ya sopan, baik, dan berlaku jujur dalam menagih atau meminjamkan, gitu ya. Hendaknya kita punya adab dalam menagih dan juga meminjamkan. Demikian yang dapat saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz kesehatan agar bisa terus memberikan ilmu bagi kita semua, Iwan Awad. Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Iwan Awad semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan juga atensinya. Dan juga mohon maaf kepada Arif, pertanyaannya belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Dan mari kita akhiri saja kajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.